Haikal Hasan kembali menjadi perbincangan publik belakangan ini. Setidaknya ada 2 kasus yang tengah menimpa sosok yang merupakan salah satu pentolan gerakan 212 ini. Pertama, kasus pengusiran dirinya saat akan berceramah di Malang. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak sekumpulan massa berteriak "Usir Haikal Hasan" dan NKRI harga mati. Sementara dalam video itu tampak Haikal Hasan tengah masuk ke dalam mobil SUV hitam. Kedua, beredarnya poster di media sosial yang menyebut Haikal Hasan akan melaksanakan kegiatan di Yonif Para Rider 502-UY. Namun, informasi dalam poster itu dibantah oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penad, Brigjen TNI Tatang Subarna. Menurut Kadis Penad, sebelumnya Haikal meminta izin mengadakan pengajian di Yonif Para Rider tersebut dengan mengundang masyarakat umum. Namun, pengajuan izin itu ditolak. Polemik, kontroversi, dan kegaduhan seolah memang telah melekat pada sosok yang satu ini. Sejak kiprahnya mencuat pada demonstrasi berjilid-jilid bertajuk Aksi Bela Agama, Aksi Bela Ulama, Aksi Bela Islam di momen panas Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, namanya kian masyhur di jagat politik Indonesia. Di satu sisi ia kerap tampil sebagai oposisi pemerintah yang keras mengkritik setiap kebijakan pemerintah. Apapun program dan kebijakan pemerintah pasti tidak luput dari kritiknya. Di sisi lain, ia juga kerap tampil sebagai agen isu khilafah atau syariah. Dalam banyak kesempatan, ia kerap mengkampanyekan sistem khilafah dan penerapan syariah. Ironisnya, ia pandai mengkamuflasekan propaganda khilafah dan syariahnya itu melalui sejumlah istilah. Mulai dari NKRI bersyariah, khilafah Nusantara sampai khilafah Pancasila. Jargon-jargon itu sengaja diciptakan untuk mengemas isu khilafah dan syariah agar relevan dengan konteks keindonesiaan. Haikal Hasan hanyalah satu dari sekian banyak pendakwah baru yang berkarakter konservatif, radikal, dan anti-nasionalisme. Di dalam dakwahnya ia memang kerap mengaku mendukung Pancasila dan NKRI. Namun, pernyataan itu tidak lebih dari sebuah lip service belaka. Terbukti dalam setiap dakwahnya ia kerap menebar kebencian, baik pada kelompok agama lain maupun terhadap pemerintah. Model dakwah berbasis kebencian ala Haikal Hasan dan sejumlah nama lain, sebut saja misalnya Bahar Smith, Yahya Waloni, Sugi Nur, atau Mendiang Maher Tuai Libi. Ini jelas mengancam kerukunan umat dan persatuan masyarakat. Maka, sudah tepat kiranya jika masyarakat bergerak sendiri untuk mencekal para ustadz abal-abal yang gemar menebar kegaduhan. Mencekal Haikal Hasan tidak bisa diartikan sebagai memberangus kebebasan berpendapat. Justru sebaliknya, mencekal Haikal Hasan ialah bagian dari merawat kebebasan berpendapat. Sistem demokrasi kita harus ditegakkan dengan jalan memastikan bahwa ruang publik kita tidak dikuasai oleh para penebar hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Pencekalan Haikal Hasan dengan demikian bisa dikatakan sebagai bagian dari melawan dakwah kebencian. Sudah terlalu lama kita dibuat jengah oleh para oknum ustadz ulama atau penceramah agama yang membajak panggung dakwah untuk menebar kebencian. Mereka menjadikan agama sebagai alat agitasi politik untuk menghasut publik agar tidak percaya lagi pada umaranya. Bertahun-tahun lamanya ruang publik beragama kita kotor oleh oknum-oknum semacam ini. Sayangnya pemerintah acap kali pasif dalam merespon fenomena ini. Ada kesan pemerintah melakukan pembiaran. Bisa jadi pemerintah sungkan menindak para ustadz provokatif itu lantaran khawatir diserang oleh isu Islamofobia, anti-Islam, kriminalisasi ulama, dan isu sejenis yang kerap menjadi senjata kelompok oposisi. Pada akhirnya, publiklah yang turun tangan dengan jalan mencekal para penceramah agama provokatif tersebut. Selama ini, tidak hanya Hasan Haikal saja yang pernah ditolak berceramah oleh masyarakat. Penceramah lain seperti Abdul Somad, Bahar Smith, Sugi Nur, Yahya Waloni, Bahtiar Nasir, dan sejumlah nama lainnya pernah mengalami hal serupa. Ini menandakan bahwa sebenarnya masyarakat sudah jengah dengan manuver para oknum ustadz tersebut. Kedepan, persoalan terkait ceramah agama provokatif yang meresahkan umat ini patut disikapi lebih serius. Perlu ada aturan hukum yang jelas untuk memastikan panggung dakwah tidak dicemari oleh kebencian dan provokasi. Di saat yang sama, pemerintah tidak perlu takut menindak para penceramah agama yang terbukti melanggar aturan, seperti menyebar hoaks, memfitnah, dan menyebarkan ujaran kebencian. Di sisi lain, penting pula untuk membangun pemahaman dan kesadaran di kalangan umat beragama, utamanya Islam, agar selektif memilih kajian keagamaan. Umat perlu kritis dalam memilih ustadz atau ulama yang akan dijadikan rujukan sekaligus teladan dalam beragama.